Alhamdulillah Allah masih mempertemukan kita ya pemirsa Trans TV ya. Saya penasaran, bener apa? Kita bisa meruqyah diri kita sendiri? Bisa dong, makanya sekarang langsung kita lihat aja ya gimana caranya meruqyah diri kita sendiri. Oke. Ini Coba kita lihat ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Cara meruqyah diri sendiri. Ruqyah, ya, pada episode Berita Islami Masa Kini sebelumnya memang telah membahas tentang ruqyah, di mana pada intinya yaitu ruqyah merupakan jampi-jampi atau mantra yang dibacakan oleh seseorang untuk mengobati penyakit, menghilangkan gangguan jin maupun sihir, atau untuk perlindungan dan lain sebagainya. Caranya yaitu hanya dengan menggunakan ayat-ayat Al-Quran atau doa-doa yang bersumber dari berbagai hadis sahih Rasulullah SAW, dan doa-doa yang dapat dipahami maknanya selama tidak mengandung unsur kesyirikan. Dalam hal ini pemirsa, maksud dari membacakan untuk mengobati penyakit, contohnya seperti terkena ain atau penyakit mata, tersentuh oleh sihir, gila, kerasukan, dan lain sebagainya. Pemirsa, ruqyah di kalangan para dukun atau paranormal biasanya dikenal dengan istilah jampi-jampi. Sedangkan ruqyah yang sesuai dengan ajaran Islam sudah pasti memiliki ketentuan-ketentuan Islami. Maka dari itu, jika tidak memenuhi kriteria yang ada, maka ruqyah tersebut tidak jauh dari jampi-jampi yang dilakukan oleh para dukun. Terkadang di mindset kita, ruqyah itu berarti harus ada seseorang yang bersedia membacakan doa-doa dari ayat Al-Quran untuk kita. Tapi sebenarnya, bisakah kita meruqyah diri kita sendiri? Lalu jika kita bisa, seperti apakah cara untuk meruqyah diri sendiri? Dan adakah tanda-tanda jika kita terkena gangguan? Inilah pemaparannya. Is he Muslim? He's not Muslim. Pemirsa, sebelum kita melakukan ruqyah, ada baiknya kita telisik dahulu lebih dalam apakah sebenarnya kita terkena gangguan dari jin atau tidak. Tanda yang pertama yaitu terhalangnya kehidupan dengan cara yang tidak wajar dan berulang-ulang. Maksudnya ialah seperti susah untuk menyimpan uang atau boros, susah menikah, dan lain sebagainya. Apakah Anda merasa ada masalah dengan kesehatan yang tidak wajar? Contohnya seperti kita merasa ada sesuatu penyakit yang aneh di mana dokter pun tidak paham akan penyakit kita itu. Karena memang ada beberapa penyakit yang disebabkan oleh sihir atau jin, dan dalam hal ini Rasulullah SAW pun pernah terkena sihir oleh seseorang dari Bani Zuraik yang bernama bin Al-Asham. Pemirsa, kita memang tidak bisa menilai diri kita sendiri, tapi baiknya kita untuk menanyakan kepada orang terdekat mengenai bagaimana kondisi mental kita. Karena apabila Anda termasuk salah satu orang yang memiliki kondisi mental yang tidak wajar, maka itu termasuk ke dalam salah satu gangguannya. Semisal jika kita merasa suka menyendiri atau sering mendengar bisikan-bisikan. Tanda yang terakhir yaitu mendapatkan mimpi buruk yang berulang-ulang, di mana mimpi tersebut dapat membuat Anda merasa tidak nyaman dalam hidup. Contohnya seperti mimpi kematian, mimpi bertemu dengan lawan jenis yang tidak pernah kita kenal sebelumnya, dan mengajak untuk menikah. Pemirsa, jika dari tanda-tanda yang disebutkan tadi Anda termasuk ke dalam salah satunya, maka ada baiknya kita merenungkan dan berpikir untuk meruqyah diri kita. Tapi, bagaimana bisa kita ruqyah? Sedangkan meminta untuk diruqyahkan itu merupakan suatu hal yang makruh. Ya, Islam itu memang memudahkan umatnya dalam segala hal. Jika meminta untuk diruqyahkan itu makruh, maka kita bisa untuk meruqyah diri sendiri. Sebelum melakukan ruqyah, lebih baik kita terlebih dahulu untuk bertaubat dan meninggalkan perbuatan syirik dan bid'ah. Selain itu kita juga harus yakin bahwa kesembuhan hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta membacakan doa harus dengan ayat Al-Quran, hadis, atau dengan nama dan sifat Allah. Menurut hadis riwayat Bukhari, caranya yaitu berzikir ketika hendak tidur, karena di dalamnya terdapat bacaan yang merupakan bacaan ruqyah. Cara meruqyahnya yaitu dengan menengadahkan kedua telapak tangannya seperti ketika sedang berdoa,
kemudian membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas, kemudian mengusap badan semampunya dengan kedua tangannya, dimulai dari kepala, wajah, dan bagian depan dari badannya. Dan baiknya hal ini dilakukan sebanyak 3 kali. Pernahkah Anda merasa sakit di bagian anggota tubuh? Ternyata ruqyah juga bisa dapat menyembuhkan anggota tubuh yang sakit, tapi tentu dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Caranya yaitu dengan baca doa Al-Fatihah, Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas, dan Al-Kafirun. Tetapi pada dasarnya seluruh surat di Al-Quran dapat digunakan untuk meruqyah. Namun jika ada ayat-ayat yang telah disebutkan dalil-dalilnya, tentu akan lebih berpengaruh. Zikir yang dibaca di waktu pagi hari itu baiknya dilakukan di antara subuh hingga siang hari ketika matahari akan bergeser ke barat. Sedangkan bacaan zikir petang dilakukan setelah matahari tenggelam hingga pertengahan malam. Bacaan-bacaan yang terdapat di dalamnya secara tidak langsung bisa meruqyah diri sendiri, seperti ayat kursi yang dibaca sebanyak 1 kali, surat Al-Ikhlas dibaca sebanyak 3 kali, An-Nas 3 kali, dan Al-Falaq 3 kali, serta zikir dan wirid lainnya. Pernahkah Anda mendengar air yang dibacakan doa dapat menyembuhkan penyakit? Ternyata hal itu benar. Dalam episode sebelumnya, Berita Islami Masa Kini pernah membahas mengenai air yang dibacakan doa. Dalam hal ini metode meruqyah diri sendiri dapat menggunakan air sebagai media ruqyah. Karena Rasulullah SAW pernah membacakan doa di air untuk Sabit Qais dan memerintahkan untuk menyiram air tersebut untuk ke diri mereka. Selain dengan media air, ada pula media lain yang dapat digunakan untuk ruqyah, yaitu dengan menggunakan minyak zaitun. Karena minyak zaitun itu merupakan media yang paling baik untuk ditiup. Rasulullah SAW bersabda, "Makanlah minyak zaitun dan minyakilah dirimu dengan minyaknya, sebab ia berasal dari tumbuhan yang penuh berkah." Hadis riwayat At-Tirmizi, Al-Baihaqi, dan Ibnu Majah. Pemirsa beriman, semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan semoga kita bisa dijauhkan dari gangguan jin ataupun sihir. Amin ya rabbal alamin. Sebenarnya sangat mudah ya untuk meruqyah diri kita sendiri dengan baca ayat kursi, Al-Fatihah, Al-Ikhlas, An-Nas, Al-Falaq. Insya Allah kita sudah meruqyah diri kita sendiri. Betul, berdoa ya, terus kemudian mengusapkannya ke seluruh tubuh dari ujung kepala sampai dengan ujung kaki, atau bisa juga melalui air, karena air adalah media yang efektif juga ya untuk bisa membuat tubuh kita terbebas daripada gangguan jin ataupun setan. Iya, dan berzikir tadi sebelum tidur ya. Insya Allah mengakhiri kita dari hal-hal yang tidak baik, supaya nggak mimpi buruk ya. Betul. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang doa-doa para nabi. Doa-doa para nabi, waduh, kayaknya semua udah penasaran nih. Tapi nanti kita bahas saja, jangan kemana-mana, tetap di Berita Islami Masa Kini. Allahu Akbar.